Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Kiswatun Muhayyaro di YouTube channel Cakrawala Biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar bentuk atau struktur luar dari daun. Nah, pada video sebelumnya kita juga sebenarnya sudah bahas ya tentang struktur daun atau morfologi daun, yaitu terutama pada bagian-bagian daun, bentuk daun, dan bangun daun. Untuk video kali ini kita akan membahas struktur luar dari daun atau morfologi daun, terutama tentang ujung daun, pangkal daun, dan juga susunan tulang daun. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ini agar mendapatkan informasi seputar biologi dan pendidikan. Oke, di slide ini saya menampilkan gambar beberapa daun. Nah, pasti kalian sudah bisa menebak ya, itu daun apa? Coba kalian tebak, itu daun apa? Ya, itu adalah daun dari tumbuhan mangga atau nama ilmiahnya adalah Mangifera indica. Nah, sekarang ada pertanyaan lanjutan nih tentang bagian-bagian atau struktur dari gambar pada slide ini. Yang pertama, coba sebutkan bagian-bagian daun tersebut. Masih ingat ya bahwa bagian-bagian daun itu terdiri dari 3, yaitu pelepah daun atau vagina, tangkai daun atau petiolus, dan juga helaian daun lamina ya atau lamina. Nah, pada daun mangga ini memiliki 2 bagian, yaitu bagian tangkai daun dan juga helaian daun, sehingga daun ini dikelompokkan ke dalam daun tidak lengkap. Mengapa demikian? Karena tidak memiliki pelepah daun ya. Jadi untuk daun mangga ini dikelompokkan ke dalam daun tidak lengkap karena hanya memiliki 2 bagian dari 3 bagian ya, yaitu memiliki tangkai dan helaian saja. Pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk tangkai daunnya? Nah, kalau kalian amati, bentuk tangkainya itu berbentuk silinder ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana bentuk helaian daunnya? Untuk helaian daun itu sangat luas ya strukturnya, karena memang untuk bentuk helaian daun sendiri itu beraneka ragam. Untuk di slide ini kita batasi pada letak bagian yang terlebar dari helaian daun. Untuk daun mangga itu sendiri, letak bagian yang terlebarnya itu ada pada tengah daun. Ya, sekali lagi untuk letak terlebar dari daun mangga itu ada di tengah-tengah daun. Kemudian bentuk daunnya adalah jorong ya. Nah, itulah semua pertanyaan-pertanyaan tentang daun, yaitu bagian-bagian daun, bentuk daun, dan juga bangun daun. Nah, pembahasannya sudah kalian bisa saksikan di video sebelumnya ya. Selanjutnya, ada bagian-bagian pada helaian daun. Nah, kenapa saya jelaskan ini di awal? Karena bagian pada helaian daun ini penting. Banyak istilah-istilah yang akan digunakan pada helaian daun ini untuk pembahasan berikutnya. Oke, kita bahas bagian helaian daun yang pertama, yaitu ada pangkal daun. Nah, kalau kalian lihat di slide ini ada gambar di mana pangkal daun itu umumnya berada pada bagian bawah daun ya, kemudian dekat dengan tangkai daun. Kemudian bagian ini merupakan awalan atau dasar dari bentuk daun. Kemudian yang kedua ada ujung daun. Nah, ujung daun ini merupakan lawan dari pangkal daun ya.
di mana umumnya berada pada bagian atas daun dan merupakan akhir dari bentuk daun. Kemudian bagian yang selanjutnya ada tepi daun. Nah, tepi daun ini adanya di pinggir-pinggir helaian daun. Dan terakhir ada tulang daun. Nah, tulang daun ini kalau kalian lihat pada daun itu nampak seperti urat-urat atau rangka-rangka pada daun. Itulah bagian-bagian pada helaian daun. Oke, kita akan mulai bahas tentang morfologi daun yang bagian kedua, yaitu tentang ujung daun atau apex folia. Nah, untuk ujung daun ini sebenarnya banyak sekali bentuknya ya. Ada runcing, meruncing, tumpul, membulat, rompang, terbelah, dan juga berduri. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama runcing atau akutus. Pengertian dari runcing itu sendiri di mana pada kedua tepi daun, baik itu di kanan maupun di kiri, nanti akan menuju ke atas dan bertemu di pucuknya, yaitu membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Atau membentuk sudut lancip. Nah, kalau kalian perhatikan pada gambar ini ya, ada beberapa contoh dari daun yang dimana ujung daunnya itu berbentuk runcing. Ada gambar A yaitu dari daun kersan, kemudian gambar B daun durian, C daun nangka, dan D adalah daun mangga. Itulah contoh-contoh dari bentuk ujung daun yang bentuknya runcing. Bentuk ujung daun selanjutnya ada meruncing. Nah, sebenarnya meruncing ini hampir sama ya dengan yang tadi runcing, yaitu sama-sama tepi daunnya itu sedikit demi sedikit akan bertemu pada ujung daun. Tetapi untuk yang bentuk daun meruncing ini, pertemuan dari kedua tepi daunnya ini lebih tinggi, panjang, dan juga runcing. Di slide ini kalian bisa perhatikan gambar ya. Ada beberapa contoh dari bentuk ujung daun yang meruncing seperti pada daun belimbing, kemudian jambu, duku, dan juga kepak. Itulah bentuk dari ujung daun berupa meruncing. Bentuk ujung daun selanjutnya adalah tumpul atau obtusus. Nah, untuk bentuk tumpul ini berbeda ya dengan tadi, yaitu runcing dan meruncing pada apeks daunnya, di mana pada bentuk tumpul ini tepi daun berada lebih jauh jaraknya dari ibu tulang daun. Kemudian tepi daun tersebut akan bertemu dan membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Oleh karena itu, ujung daun ini gitu ya disebut sebagai tumpul karena memang membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Nah, pada gambar bisa dilihat daun tumpul bisa kita jumpai pada daun mangga kueni, kemudian jambu batu, jeruk nipis, dan juga jambu air. Bentuk ujung daun berikutnya yaitu ada membulat atau rotundatus, di mana bentuk dari ujung daun ini yaitu ujungnya tumpul ya, tetapi tidak sama dengan yang tadi. Di sini tidak membentuk sudut sama sekali, melainkan lebih ke membusur. Biasanya ada pada bentuk daun bulat, jorong, dan bangun ginjal. Nah, untuk ujung daun ini bisa dilihat pada contoh pada daun jambu mete dan juga rambutan. Bentuk ujung daun selanjutnya ada rompang atau truncatus, di mana untuk rompang ini ujung daunnya itu tidak membentuk sudut sama sekali, artinya bahwa ujung daunnya ini rata. Ini ada pada contoh daun jambu monyet. Kemudian selanjutnya ada terbelah atau retusus, di mana untuk ujung daun terbelah ini memperlihatkan suatu lekukan. Ya, ada lekukan di
antara ibu tulang daunnya. Nah, contohnya ada pada daun bayam. Terakhir, ada ujung daun bentuknya berduri. Nah, untuk berduri ini biasanya ujung daunnya ditutupi dengan suatu bagian yang runcing keras yang merupakan suatu duri. Contohnya ada pada daun nanas. Itulah bentuk-bentuk ujung daun, yaitu ada runcing, meruncing, tumpul, membulat, terbelah, dan juga berduri. Setelah kita bahas tentang ujung daun atau apex folia, selanjutnya kita akan bahas tentang pangkal daun atau basis folia. Nah, pangkal daun ini dibagi menjadi dua ya. Ada tepi daunnya itu dipisahkan oleh oleh pangkal ibu tulang daun. Jadi tepi daunnya itu tidak pernah bertemu, dan ada juga yang tepi daunnya bertemu. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Tepi daunnya tidak pernah bertemu tetapi terpisah oleh pangkal ibu tulang atau ujung tangkai daun. Ada beberapa jenis, ada runcing, meruncing, tumpul, membulat, kemudian juga rompang atau rata, dan terakhir berlekuk. Nah, untuk penjelasannya kita sambil melihat contoh gambarnya ya di slide berikutnya. Oke, yang pertama ada runcing, di mana runcing ini pangkal daunnya membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Nah, kalian bisa lihat pada gambar A ya, ada di sebelah kiri bagian atas. Kemudian untuk meruncing ini di mana pangkal daunnya lebih panjang lagi dari runcing. Kemudian pangkal daunnya ini tampak lebih sempit dan juga runcing. Nah, ini kalian bisa lihat pada gambar B. Untuk yang C yaitu tumpul, di mana pangkal daunnya ini membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Untuk yang membulat ada pada gambar D, di mana pangkal daunnya ini hampir membentuk oval ya. Kemudian yang E, pangkal daun berbentuk rompang atau rata, di mana pangkal daunnya itu tidak membentuk sudut sama sekali, artinya bahwa rata. Terakhir ada berlekuk, di mana antara pangkal daun baik di sisi maupun kanan itu membentuk lekukan. Itulah bentuk-bentuk dari pangkal daun atau basis folia. Selanjutnya ada tepi daunnya dapat bertemu dan berlekukan satu sama lainnya. Yang pertama, di mana pertemuan tepi daunnya pada pangkal terjadi pada sisi yang sama terhadap batang sesuai dengan lekuk daun pada batang. Ya. Yang kedua, di mana pertemuan tepi daunnya itu terjadi pada sisi seberang batang yang berlawanan atau berhadapan dengan letak daunnya. Oke, setelah kalian membahas tentang tepi daun dan juga pangkal daun, selanjutnya kita akan bahas tentang tulang daun. Tapi sebelum kita bahas tentang susunan tulang daun, akan lebih baiknya kita bahas terlebih dahulu fungsi dari tulang daun itu sendiri. Ya, mengapa pada helaian daun ada tulang daun? Kemudian apa sebenarnya fungsi dari tulang daun tersebut? Kalau kalian ingat-ingat kembali tentang struktur tubuh pada hewan maupun manusia ya, kedua makhluk hidup tersebut juga memiliki rangka yang mendukung bagian tubuh mereka. Rangka tersebut berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, kemudian menegakkan tubuh, ya, kemudian melindungi organ-organ bagian dalam yang penting untuk tubuh. Kemudian juga tempat melekatnya otot dan juga tempat pembentukan sel darah pada tulang ya. Nah, pada daun juga tulang daun ini berfungsi untuk memberi kekuatan pada daun, sehingga disebut juga rangka daun atau skeleton. Kemudian selain itu pada tulang daun juga terdapat penjuluran atau jalur pengangkutan zat hasil fotosintesis ya, yang dilakukan oleh pembuluh floem dan juga pengangkutan air yaitu pembuluh xilem.
Keduanya disebut juga sebagai berkas pengangkutan pembuluh. Itulah fungsi dari adanya tulang daun pada helaian daun. Pada slide ini juga terlihat ya contoh tumbuhan singkong atau nama ilmiahnya adalah Manihot esculenta yang memiliki pertulangan daun yang jelas. Nah, ini jenisnya adalah menyirip ya. Nah, apa itu pertulangan menyirip? Kita akan bahas di video berikutnya. Tulang daun berdasarkan ukuran besar kecilnya dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pertama ibu tulang daun atau kosta, yang kedua cabang ibu tulang atau tulang-tulang cabang disebut juga sebagai nervus lateralis, dan terakhir ada urat-urat daun atau vena. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ibu tulang daun atau kosta. Nah, ibu tulang daun ini biasanya memiliki ukuran paling besar dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian, ibu tulang daun ini juga merupakan terusan dari tangkai daun. Kalian bisa perhatikan di gambar sebelah kanan ya pada slide ini. Kemudian, ibu tulang daun juga biasanya terdapat di tengah-tengah daun atau disebut juga sebagai simetris, yang membagi daun menjadi 2 bagian yang setangkup sama besar ya. Namun di lain sisi juga letak ibu daun itu ada yang tidak berada di tengah-tengah daun, sehingga membagi daun itu tidak sama besar atau asimetris. Nah, jadi untuk ibu tulang daun ini ya ada yang asimetris dan simetris, di mana yang simetris itu membagi 2 bagian daun menjadi sama besar, sedangkan asimetris letak dari ibu tulang daunnya itu tidak di tengah-tengah, sehingga membagi daun itu tidak sama besar. Itulah ibu tulang daun atau kosta. Kemudian yang kedua ada cabang ibu tulang atau tulang-tulang cabang, atau nama ilmiahnya adalah nervus lateralis, di mana cabang ibu tulang atau tulang-tulang cabang ini merupakan percabangan dari ibu tulang. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini ya, dari ibu tulang itu memiliki percabangan lagi. Nah, itulah disebut sebagai cabang ibu tulang atau tulang-tulang cabang. Kemudian di cabang ibu tulang ini juga ukurannya lebih kecil dari ibu tulang. Biasanya keluar dari pangkal ibu tulang daun. Nah, ada yang menarik pada cabang ibu tulang ini, di mana memiliki tingkatan-tingkatan ya. Jadi cabang tulang tingkat 1 itu merupakan cabang dari ibu tulang daun. Kemudian cabang tulang tingkat 2 itu merupakan cabang dari cabang tulang tingkat 1 dan seterusnya. Jadi cabang ibu tulang ini memiliki tingkat-tingkatan ya. Jadi bercabang lagi dan seterusnya. Terakhir ada urat-urat daun atau vena, di mana urat-urat daun ini merupakan percabangan dari ibu tulang daun yang paling halus. Pada slide ini kalian bisa melihat gambar-gambar dari pertulangan daun ya. Oke, gambar di sebelah kiri bagian atas itu terlihat bentuk daun yang asimetris, di mana ibu tulang daunnya tidak membagi sama besar pada daun. Sedangkan untuk gambar kiri bagian bawah ya, itu contoh dari daun simetris, di mana ibu tulang daun membagi 2 bagian daun menjadi 2 sama besar. Nah, itulah perbedaan dari daun asimetris dengan daun simetris. Selanjutnya tadi dibahas bahwa bagian yang terkecil dari tulang daun itu kan adalah urat-urat daun ya, atau vena. Nah, ternyata vena ini ada yang penjulurannya ya sampai ke tepi daun.
yaitu kalian bisa lihat pada gambar kanan bagian atas. Kemudian ada juga urat-urat daunnya berhenti sebelum mencapai tepi. Nah, itu kalian bisa lihat pada gambar kanan bagian tengah. Dan terakhir ada juga urat daunnya itu bersatu dengan yang lainnya. Nah, kalian bisa lihat pada gambar kanan bagian bawah. Itulah jenis tulang-tulang daun berdasarkan ukuran besar kecilnya dari pertulangan daun. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis pertulangan daun. Nah, mungkin untuk jenis pertulangan daun ini kalian sudah tidak asing lagi ya, dimana pada waktu kalian sekolah SMP maupun SMA sudah sering disebut-sebut ya jenis pertulangan daun seperti menyirip, menjari, sejajar, melengkung gitu ya. Nah, kita akan bahas satu-satu, kita ulas lagi di morfologi tumbuhan ini. Yang pertama, daun pertulangan daun menyirip atau penny nervis, di mana untuk daun pertulangan menyirip ini mempunyai satu ibu tulang daun yang merupakan terusan dari tangkai daun. Ibu tulang daun ini berjalan dari pangkal daun ke ujung daun. Dari ibu tulang daun ini ke samping itu akan keluar tulang-tulang cabang ya, sehingga susunannya itu mengingatkan kita pada susunan sirip pada ikan. Oleh karena itu mungkin inilah disebut sebagai pertulangan menyirip ya, karena susunannya itu mirip sirip-sirip ikan. Nah, daun ini ditemukan pada tumbuhan kelompok dikotil, misalnya pada mangga ya. Kemudian yang kedua ada daun pertulangan menjari atau palmi nervis. Untuk daun pertulangan menjari ini pada ujung tangkai itu akan keluar beberapa tulang daun yang memencar ya, memperlihatkan seperti jari-jari pada tangan. Nah, itulah kenapa disebut sebagai pertulangan menjari ya, karena memencar. Umumnya jumlahnya gasal 3, 5 gitu ya. Nah, biasanya yang paling tengah itu paling besar, sedangkan samping-sampingnya ukurannya lebih pendek dan lebih kecil. Biasanya ada pada kelompok tumbuhan dikotil. Nah, di sini terlihat seperti pada daun singkong. Selanjutnya ada jenis tulang yang pertulangan daunnya tuh melengkung atau servinervis, di mana jenis pertulangan ini memiliki beberapa tulang yang besar. Paling besar itu ada pada bagian tengah daun. Selanjutnya, tulang-tulang daun yang lainnya mengikuti tepi daun, sehingga seolah-olah terpencar. Kemudian pada ujung daun, tulang-tulang daun tersebut bersatu kembali ya. Inilah kenapa disebut sebagai pertulangan daun melengkung. Nah, kelompok tumbuhan yang memiliki jenis pertulangan daun ini adalah kelompok monokotil. Terakhir, ada daun yang pertulangannya sejajar atau bertulang lurus, disebut juga sebagai rectinervis, di mana memiliki pertulangan daunnya itu garis ya atau pita, jadi nggak melengkung, tidak menjari, tapi bentuknya garis. Nah, kelompok yang memiliki jenis pertulangan daun ini adalah kelompok monokotil. Dari penjelasan tersebut kita bisa simpulkan ya bahwa kelompok tumbuhan dikotil itu memiliki daun pertulangan menyirip dan menjari. Sedangkan untuk yang monokotil itu memiliki pertulangan daun yang melengkung dan juga sejajar. Ada pengecualian untuk beberapa tumbuhan terkait dengan jenis pertulangan daun, di mana untuk sirih dan juga senggani, walaupun mereka merupakan kelompok tumbuhan dikotil, tetapi mereka memiliki tipe daun yang melengkung ya, berbeda pada
kelompok dikotil pada umumnya. Jadi untuk sirih dan senggani ini, walaupun mereka kelompok dikotil, tetapi mereka tidak memiliki bentuk daun yang menyirip ataupun menjari, melainkan melengkung, gitu ya. Kemudian ada juga pisang dan bunga tasbih. Nah, walaupun mereka kelompok monokotil, tetapi pertulangan mereka itu adalah menyirip, bukan melengkung ataupun sejajar. Inilah pengecualian pada beberapa tumbuhan yang memiliki daun tidak sesuai dengan kelompok dikotil maupun monokotil. Setelah kita membahas tentang pangkal daun, ujung daun, pertulangan daun, selanjutnya kita akan bahas tentang tepi daun atau margo foli, di mana tepi daun ini dibagi menjadi dua, ada tepi daun rata, ya, kemudian juga ada tepi daun bertoreh. Di mana tepi daun rata ini, kalau kalian perhatikan di gambar di sebelah kiri ya, itu contoh dari tepi daun rata yaitu mangga, tepinya itu rata. Sedangkan untuk tepi daun bertoreh atau divisus itu adalah tepi daunnya tidak rata atau ada lekukan-lekukan di tepi daunnya. Contohnya di sini cocor bebek. Tepi daun bertoreh dibagi menjadi dua, ada yang merdeka dan tidak merdeka. Untuk penjelasannya kita bisa lihat di slide berikutnya. Tepi daun dengan torehan yang merdeka ini, di mana torehan-torehan atau lekukan-lekukannya ini tidak mempengaruhi atau mengubah bangun asli dari daun tersebut. Kemudian torehan-torehannya juga atau lekukan-lekukannya ini tidak terlalu dalam, sehingga itu ya tidak membentuk atau tidak mengubah bentuk dari bangun aslinya. Kemudian letak torehan tersebut tidak bergantung pada jalannya tulang daun. Inilah disebut sebagai tepi daun dengan torehan yang merdeka. Kemudian jenis dari tepi daun dengan torehan yang merdeka ini banyak ya. Ada bergerigi, ada bergerigi ganda, bergerigi, kemudian beringgit, dan juga berombak. Tapi sebelum kita bahas tentang bentuk-bentuk tepi daun dengan torehan yang merdeka, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu perbedaan antara sinus dan angulus. Sinus angulus ini adalah bentuk dari tepi daun yang nanti akan kita bicarakan pada bagian-bagian tepi daun dengan torehan yang merdeka. Sinus itu adalah torehan atau lekukan yang terdapat pada tepian daun. Sedangkan untuk angulus itu adalah bagian tepi daun yang menonjol keluar. Untuk sinus, torehannya ke dalam ya, kalau angulus itu adalah bagian tepi daun yang menonjol keluar. Nah, kita bahas untuk tepi daun dengan toreh yang merdeka, yaitu bentuknya bergerigi atau seratus. Nah, kalian bisa lihat pada gambar B ya, di mana sinus dan angulusnya itu sama-sama membentuk sudut lancip ya. Sekali lagi untuk tepi daun dengan torehan yang merdeka dalam bentuk bergerigi atau seratus, di mana sinus dan angulusnya itu membentuk sudut lancip. Selanjutnya ada bergerigi ganda. Nah, kalian bisa lihat pada gambar C, di mana bergerigi ganda itu adalah kali bergerigi ya. Jadi bergerigi, kemudian bagian angulus dan sinusnya bergerigi lagi. Itulah disebut sebagai bergerigi ganda. Kemudian yang D itu bergigi ya, bukan bergiri tapi bergigi. Di mana bergigi ini memiliki sinusnya tumpul, sedangkan angulusnya lancip. Kemudian ada beringgit atau krenatus. Beringgit ini kebalikan dari bergigi, yaitu sinusnya yang tajam dan angulusnya yang tumpul. Sedangkan terakhir
yaitu berombak atau repandus, di mana sinus dan anglusnya itu sama-sama tumpul. Inilah bentuk-bentuk dari tepi daun dengan torehan yang merdeka. Ada bertepi rata, bergerigi, bergerigi ganda, bergigi, beringgit, dan juga berombak. Pembahasannya kalian bisa lihat di slide sebelumnya ya. Selanjutnya ada tepi daun dengan torehan yang mempengaruhi bentuknya atau disebut juga sebagai torehan-torehan yang tidak merdeka. Nah, torehan-torehan ini bentuknya besar dan juga dalam ya, yang nantinya akan mempengaruhi dari bangun daun itu sendiri. Nah, kemudian biasanya torehan-torehan tersebut atau lekukan tersebut ya ada di antara tulang-tulang daun yang besar ataupun di antara tulang-tulang cabang daun. Oke, untuk torehan-torehan yang tidak merdeka ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada berlekuk atau lobatus, yang kedua bercangap atau visus, dan ketiga adalah berbagi atau partitus. Nah, untuk berlekuk ini atau lobatus ini, kalian bisa perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan dari slide ini ya. Nah, berlekuk ini jika kedalaman torehannya itu kurang dari setengah panjang tulang-tulang daun. Ya, sekali lagi untuk berlekuk ini yaitu jika kedalaman torehannya itu kurang dari setengah dari tulang-tulang daun. Kemudian untuk bercangap atau visus ini jika kedalaman torehan pada daun itu kurang lebih sama atau kurang lebih tengah-tengah panjang dari tulang daun. Ya. Terakhir ada berbagi atau partitus, di mana jika kedalaman torehannya itu melebihi setengah panjangnya tulang daun. Jadi dalam banget torehannya untuk yang berbagi. Jadi bisa disimpulkan ya untuk yang berlekuk itu kedalaman torehannya kurang dari setengah. Kalau yang bercangap kedalaman torehannya itu hampir setengah dari tulang daun. Sedangkan untuk yang berbagi atau partitus itu kedalaman torehannya itu melebihi setengah dari panjang tulang daun. Itulah tepi daun dengan torehan-torehan yang tidak merdeka. Artinya bahwa torehan tersebut mempengaruhi dari bangun daun itu sendiri. Nah, kemudian untuk tepi daun dengan torehan yang mempengaruhi bentuknya atau torehan-torehan yang tidak merdeka ini ternyata memiliki banyak jenisnya ya. Masih panjang ternyata ya. Ya, ada yang namanya berlekuk menyirip. Nah, dari katanya aja berlekuk menyirip. Nah, jadi jika tepinya itu kedalaman dari torehannya hanya kurang dari setengah ya, artinya berlekuk, kemudian susunan tulang daunnya itu menyirip. Nah, itulah disebut sebagai berlekuk menyirip. Contohnya ada pada daun terong. Kemudian selanjutnya ada jenis bercangap menyirip. Nah, bercangap ini kan diartikan sebagai kedalaman torehannya itu kurang lebih setengah dari panjang ibu tulang daun ya. Kemudian susunan tulang daunnya adalah menyirip. Nah, kalian bisa lihat pada daun kelewih. Nah, bisa dilihat ya gambarnya ada di sebelah kiri. Kemudian yang ketiga ada berbagi menyirip. Nah, berbagi menyirip itu kedalaman torehan dari tepi daunnya lebih dari setengah dari panjang tulang daun. Kemudian susunan tulang daunnya itu menyirip. Ada pada daun kenikir. Selanjutnya ada berlekuk menjari atau palmatilobus, di mana berlekuk menjari ini
Kedalaman torehan itu kurang dari setengah ya. Kemudian susunan tulang jarinya itu menjari. Inilah disebut sebagai berlekuk menjari atau palmatillobus. Contohnya ada pada jarak pagar. Kemudian ada yang bercangap menjari, di mana bercangap menjari ini adalah kedalaman torehannya kurang lebih setengah dari panjang tulang daun. Kemudian bentuk dari pertulangan daunnya itu menjari. Inilah disebut sebagai bercangap menjari atau palmatifidus, contohnya ada pada daun jarak. Kemudian terakhir ada berbagi menjari, di mana untuk berbagi ini adalah kedalaman torehannya melebihi dari setengah panjang ibu tulang daun, dan juga bentuk susunan tulang daunnya yaitu menjari. Inilah disebut sebagai berbagi menjari. Contohnya ada pada pepaya. Nah, itulah bagian-bagian dari tepi daun atau jenis-jenis ya dari tepi daun dengan torehan yang mempengaruhi bentuknya atau jenis torehan yang tidak merdeka. Oke, di slide ini kalian bisa lihat ilustrasinya ya. Dari tepi daun dengan torehan yang mempengaruhi bentuknya. Ada berlekuk menyirip di bagian A, yang B bercangap menyirip, kemudian yang C ada berbagi menyirip, yang D berlekuk menjari, yang E bercangap menjari, dan terakhir yang F berbagi menjari. Selanjutnya ada daging daun atau intervenium. Kalau daging daun ini terkait dengan bagian yang terdapat di antara tulang-tulang daun dan urat-urat daun. Bagian ini adalah merupakan tempat dilakukannya fotosintesis ya. Selain itu, untuk daging daun ini juga yaitu berpengaruh terhadap tebal atau tipisnya helaian daun. Ada beberapa jenis. Yang pertama ada tipis seperti selaput, kemudian tipis seperti kertas, kemudian tipis lunak, kemudian bentuknya seperti perkamen, seperti kulit, dan juga berdaging. Untuk tipis seperti selaput ini misalnya daun paku ya. Kemudian untuk bentuk seperti kertas itu bentuknya tipis tetapi cukup kuat, misalnya ada pada daun pisang. Kemudian tipis lunak ini seperti pada daun selada air. Kemudian untuk daging daun yang seperti perkamen itu tipis tetapi cukup kaku, misalnya ada pada daun kelapa. Kemudian jenis selanjutnya ada daging daun yang seperti kulit, yaitu helaian daunnya itu tebal dan juga kaku. Ya, terakhir ada berdaging. Nah, berdaging ini lebih tebal dan juga berair. Contohnya ada pada lidah buaya. Itulah jenis-jenis dari daging daun. Selanjutnya untuk permukaan daun ada beberapa jenis ya, ada licin, gundul, kasar, berkerut, kemudian berbingkul-bingkul, berbulu, kemudian berbulu halus dan rapat, berbulu halus, dan terakhir berbisik. Itulah permukaan dari daun. Oke, kita sudah berada di ujung video ini. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol merahnya atau lonceng merahnya agar mendapatkan notifikasi seputar biologi dan juga pendidikan dari YouTube channel ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.